Di generasi keempat atau generasi berikutnya ya kita sebut, karena ada yang menyebut generasi 4 dan 5 dipisah dan seterusnya. Kalau di buku ini disebut sebagai generasi lanjut ya, generasi berikutnya. Ini adalah komputer dengan teknologi semikonduktor memori mikroprosesor. Yang di mana mikroprosesor ini juga mengalami peningkatan teknologi, ya, dimulai dari LSI atau Large Scale Integration. Ini adalah chip yang mempunyai komponen transistor lebih dari 1000 dalam keping IC. Kemudian berikutnya ada VLSI atau Very Large Scale Integration. Ini adalah IC yang mempunyai komponen di atas 10.000. Kemudian berikutnya muncul teknologi Ultra Large Scale Integration, yaitu IC yang mempunyai komponen di atas 1 miliar. Pada teknologi mikroprosesor, kecepatan elemen pada chip prosesor semakin hari atau semakin tahun terus meningkat, di mana semakin banyak elemen ditempatkan pada masing-masing chip, sehingga semakin sedikit chip yang dibutuhkan untuk membangun prosesor komputer tunggal. Sampai akhirnya tinggal satu chip dalam satu prosesor. Jadi sebelumnya prosesor itu terdiri dari beberapa keping IC. Nah, tahun 71, Intel mengembangkan prosesor seri 4004. Ini adalah chip pertama yang mengandung satu komponen CPU pada satu chip. Nah, jadi sebelum itu, prosesor terdiri dari beberapa chip. Mulai muncul istilah mikroprosesor. Kemudian tahun 72, Intel mengembangkan seri 8008. Nah, ini adalah mikroprosesor yang berukuran 8 bit. 74 mengembangkan 8080. Ini adalah mikroprosesor yang memiliki tujuan umum yang pertama, yang bisa digunakan untuk apa saja. Mikroprosesor ini lebih cepat, kemudian memiliki set instruksi yang lebih kaya. Jadi perintah-perintahnya lebih banyak. Kemudian memiliki kemampuan pengalamatan yang besar. Nah, ini adalah evolusi dari mikroprosesor Intel. Jadi mulai tahun 70-an, Intel mengembangkan tadi prosesor 4004. Kecepatannya 108 kHz. Berarti ada 108.000 clock dalam 1 detik. Clock itu adalah 1 kali on dan 1 kali off. Lebar bus datanya atau jalur datanya adalah 4 bit. Jumlah transistornya ada 2300. Berikutnya tahun 72 Intel mengeluarkan tadi 8008, kecepatannya masih sama, hanya lebar datanya ditambah menjadi 8 bit. Jumlah transistornya juga meningkat menjadi 3500. Kemudian 2 tahun berikutnya, Intel mengeluarkan 8080 yang kecepatan clock-nya meningkat jauh, yaitu 2 MHz. Dari 108 kHz ke 2 MHz. Ini meningkat sekitar 20 kali kecepatannya ya. Kemudian tahun 78, 4 tahun berikutnya, Intel mengeluarkan seri 8086 dengan kecepatan 5 MHz, 8 dan 10, ada 3 varian. Dan lebar datanya meningkat atau ditingkatkan menjadi 16 bit. Jumlah transistornya ada 29.000. Di tahun berikutnya, Intel mengeluarkan versi yang 8 bit, yaitu penerus dari 8080, ya, namanya 8088. Kecepatannya meningkat menjadi 5 MHz dan 8 MHz. Nah, di tahun 80-an, Intel mengeluarkan seri 80286. Nah, ini adalah prosesor dengan kecepatan antara 6 sampai 12 MHz. Lebar datanya 16 bit, jumlah transistornya sudah meningkat jauh, yaitu sampai 134.000. Kemudian sudah dapat mengakses memori hingga 16 MB. Ini berkaitan dengan lebar data ya.
Lebar data berkaitan dengan jumlah memori yang bisa diakses. Kemudian tahun 85, Intel mengeluarkan prosesor 32 bit. Pertama di tahun 85 yaitu 386 TMDX. Kemudian di tahun 88, Intel mengeluarkan yang versi 16 bit juga, yaitu peningkatan dari 80286 namanya 386 TMSX, 16 bit lebarnya. Kemudian tahun berikutnya Intel mengeluarkan 486 TMDX CPU. Ini salah satu prosesor yang populer juga ya, 486 TMDX di era tersebut ya, sangat populer. Kecepatannya 25 sampai 50 MHz dan lebar datanya 32 bit. Memori yang bisa dialamatkan sampai 4 GB. Nah, kalau kita perhatikan, nama-nama prosesor Intel di tahun 80-an dan di akhir 70-an itu ada kemiripan ya, identik. Yaitu dimulai dari 8086, 8088 hingga 486. Dan ini agak tidak asing ya di telinga atau di mata kita, di mana kalau kita mendownload program ada beberapa pilihan serinya, yaitu x86. Ini menuju ke arsitektur prosesor, di mana arsitektur prosesor Intel dari seri 8086, 286, 386 hingga 486 itu sama. Bahkan hingga sekarang arsitekturnya sama. Jadi yang membedakan adalah teknologinya. Nah, tahun 90-an 486 dikeluarkan lagi untuk seri lebarnya sama 32 bit, memori yang bisa diakses 4 GB. Kemudian tahun 93 Intel mengeluarkan seri prosesor Pentium. Ini sangat menggemparkan ya di saat itu, di mana Intel mengeluarkan prosesor dengan kecepatan 60 sampai 166 MHz. Jumlah transistornya sudah sampai 3 juta transistor. Kemudian tahun 95 Intel upgrade Pentiumnya dengan kecepatannya sampai 200 MHz. Jalur datanya ada 64 bit dan jumlah transistornya sampai 5 juta. Prosesor ini dapat menjadikan komputer memiliki kemampuan untuk memutar audio visual dan menjalankan game dengan lebih baik. Sehingga pada saat itu muncul istilah komputer multimedia. Tahun 97 itu datang Pentium 2. Ya, kecepatannya 200 sampai 300 MHz. Kemudian Pentium 3 di tahun 99, ini cukup populer hingga tahun 2000-an. Ini kecepatannya 450 sampai 660 MHz. Walaupun muncul juga beberapa seri Pentium 3 yang sampai 1 GHz, yaitu di tahun 2000-an ya. 2000-an awal itu sempat ada Pentium 3 yang 1 GHz. Nah, ini sampai 9 juta lebih transistor dalam satu keping IC. Kemudian tahun 2000 itu datang Pentium 4 yang kecepatannya mulai 1,3 GHz. Berarti ada 1 miliar clock atau 1 miliar operasi dalam 1 detik. Transistornya sampai 42 juta, peningkatan yang sangat drastis ya, dari 9 ke 40. Kemudian di era generasi Pentium, kalau kita perhatikan dari Pentium 1 itu sudah memiliki cache memory. Bahkan dari seri 486 ya, ada cache memory berukuran 8 KB. Kemudian di Pentium Pro, cache memorinya sudah mulai dibuat 2 level. Itu cache level 1-nya berukuran 512 KB dan di level 2 sampai 1 MB. Nah, kemudian Pentium 3 ini cache level 2-nya hanya sampai 512, tidak sampai 1 MB. Karena ternyata tidak efektif ya, cache level 2 yang besar dan harganya bisa lebih tinggi. Kemudian Pentium 4 cache level 2-nya justru 256. Kemudian tahun 2006 itu ada Core 2 Duo, mulai yang dual core atau multi core itu sudah ada di tahun 2006.
itu kecepatannya tetap di antara 1 GHz. Hanya saja jumlah transistornya meningkat dari 40 juta ke 160 juta. Kemudian tahun 2013 itu ada Core i7, kecepatannya hingga 4 GHz dan jumlah transistornya sampai 1 miliar lebih. Yang membedakan adalah mulai dari Core 2 Duo, ini adalah era mikroprosesor multicore. Jadi bukan kecepatan yang ditingkatkan, tapi jumlah core. Cache memorinya di level 2 1,5 MB dan di level 3 hingga 15 MB. Jumlah core-nya hingga 6 saat itu. Nah, ini adalah highlight dari produk-produk mikroprosesor dari Intel 8080. Kemudian 8086 ini adalah mikroprosesor dengan 16 bit, memiliki cache, instruksi, atau antrian. Kemudian ini adalah munculnya arsitektur x86 yang pertama kali, yaitu di mikroprosesor 8086. Nah, 8088 ya, yaitu variannya 8086 ini adalah prosesor yang pertama di komputer IBM yang disebut sebagai personal komputer. Muncul personal komputer IBM yang menggunakan prosesor 8088 ya, yang menggunakan arsitektur 8086 atau x86. Kemudian 80286 ini peningkatan dari 86, kemudian 386. Ini adalah seri 86 yang 32 bit, kemudian 486 atau 80486 ini sudah menggunakan teknologi cache yang jauh lebih canggih dan kuat serta pipelining instruksi yang canggih. Kemudian berikutnya seri Pentium, ya, dimulai dari Pentium atau Pentium 1, muncul Pentium Pro, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4, dan era Core. Nah, ini tetap menggunakan arsitektur x86. Kemudian Core 2 ini sudah menggunakan arsitekturnya sudah ditingkatkan ke 64 bit. Di dunia mikroprosesor, ada 2 keluarga prosesor yang menjadi mayoritas saat ini, yaitu prosesor dengan arsitektur Intel x86 dan arsitektur ARM. x86 ini merupakan hasil dari peningkatan teknologi mikroprosesor selama beberapa puluh tahun. Kemudian arsitektur ARM ini muncul belakangan yang digunakan untuk berbagai sistem tertanam atau embedded system dan merupakan salah satu sistem berbasis RISC. Sebagian besar, x86 juga dirancang dalam bentuk RISC yang memecah instruksi CISC. Apa itu RISC dan CISC? CISC ini adalah jenis mikroprosesor yang memiliki instruksi banyak dalam satu set instruksi. Nah, setiap instruksi dapat melakukan tugas yang kompleks, dan instruksi bisa dikhususkan. Nah, pekerjaan yang kompleks ini bisa dilakukan dengan instruksi yang lebih sedikit, sehingga programnya lebih pendek dalam bahasa mesin. Hanya saja agak lebih sulit untuk mengoptimalkan setiap instruksi atau perintah. Umumnya, kecepatan clock lebih rendah, tetapi lebih banyak dicapai dengan setiap siklus. Kemudian jenis prosesor yang satu adalah RISC atau Reduced Instruction Set Computer. Instruksinya lebih sedikit dan lebih sederhana. Beberapa instruksi harus digabungkan untuk bisa melakukan pekerjaan yang kompleks. Programnya bisa lebih panjang, ya, program dalam bahasa mesinnya bisa lebih panjang, tapi lebih mudah untuk mengoptimalkan setiap perintah atau instruksi. Secara umum, clock-nya lebih cepat dalam satu siklus.